Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga saya bisa membuat video presentasi mata kuliah hadis tarbawi. Yang terhormat kepada Dr. Hajah Ibu Siti Munawati SPDI MPDI, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ibu Muna, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang hadis mengenai pentingnya mengenal keburukan. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas ada hadis tentang Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Yang kedua ada tentang sayyi'ah. Yang ketiga ada tentang membincang keburukan orang lain. Nah, yang pertama yaitu hadis tentang Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam perkara yang beliau riwayatkan dari Allah, hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan itu di dalam kitabnya. Siapa yang berniat berbuat baik dan tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia berniat berbuat baik dan ternyata dia jadi mengamalkannya, maka Allah tulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua kebaikan dan keburukan, dan itu menunjukkan bahwa yang dicatat adalah yang bernilai kebaikan atau yang bernilai keburukan. Adapun yang tidak bernilai kebaikan, tidak bernilai keburukan, biasanya perkara-perkara yang mubah, maka itu tidak dicatat. Tapi bayangkan, kalau kita punya buku rapor dan tidak ada nilainya, itu juga sesuatu yang tentunya sangat tidak baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua kebaikan dan keburukan, dan itu menunjukkan bahwa yang dicatat adalah yang bernilai kebaikan atau yang bernilai keburukan. Adapun yang tidak bernilai kebaikan dan tidak bernilai keburukan itu biasanya perkara yang mubah, maka itu dicatat. Nah, sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Nah, baik, di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sayyi'ah. Secara bahasa sayyi'ah berarti jelek, buruk, jahat, kerusakan, kesusahan, dan yang tidak menyenangkan. Nah, di sini ada Al-Asfani menyebutkan bahwa kata al-sayyi'ah lawan dari al-hasanah, kebaikan, biasa digunakan untuk keburukan yang berkaitan dengan kelaparan, kesempitan, atau kesusahan. Biasanya al-sayyi'ah digunakan untuk siksaan, dan bentuk kata sayyi'ah menunjukkan dua hal yang sama sekali berbeda. Satu sisi kata ini berarti suatu peristiwa yang tidak menyenangkan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan manusia. Dan di sisi lain digunakan untuk perbuatan buruk yang dilakukan manusia atas kehendak Allah, yaitu maksiat dan tidak patuh sebagaimana seringkali disebut dalam Al-Quran. Nah, dalam term sayyi'ah dan turunannya ternyata bentuk su' paling banyak ditemui dalam Al-Quran dibandingkan dengan bentuk lain yang berarti juga keburukan. Namun dalam penggunaannya dalam Al-Quran, kata su' ini menunjukkan keburukan azab, perbuatan, perkataan, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang dijauhi, sifat, tempat, keadaan, sesuatu yang dibanggakan, zolim, sesuatu yang dikehendaki Allah. Dari uraian seputar sayyi'ah ada kata turunannya, maka jelas bahwa sayyi'ah adalah keburukan yang harus dijauhi dan dicegah, yang bersifat universal. Dampak dari semua keburukan adalah keburukan pula, bahkan satu keburukan menimbulkan keburukan lainnya. Maka seseorang hendaknya mengerti dan memahami akan hal tersebut sehingga dapat ditemukan solusi agar terhindar dari keburukan yang ada, yaitu dengan kesadaran untuk meninggalkan dan
dengan meninggalkan berbagai bentuk perilaku kebaikan seperti beriman, bertakwa kepada Allah, mengetahui sebab dan akibat dari keburukan, menjaga diri, mengingat Allah, memohon ampun dan perlindungan kepadanya, bertaubat, beramal soleh, serta meyakini kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang membincang keburukan orang lain. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dinyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aib seseorang pada hari kiamat jika ia mampu menutupi aib dirinya dan saudaranya selama di dunia. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya hadis, Al-Quran yang menjadi sumber pertama dan utama melarang membuka aib orang lain, sebagaimana larangan untuk mempercayai seperti gosip yang datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka klarifikasilah karena bisa jadi suatu kaum tidak mengetahui kebenarannya sehingga menjadikan mereka menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian ada hadis, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sahabat fillah, meninggalkan keburukan itu lebih utama dari memburu kebaikan. Seorang hamba tidak harus melakukan semua kebaikan, lakukanlah semampunya, tetapi meninggalkan keburukan haruslah semuanya. Siapa meninggalkan keburukan, ia pasti berada di dalam kebaikan. Namun, tak semua pelaku kebaikan berada di dalam kebaikan. Kebaikan bisa bercampur dengan keburukan, sementara keburukan seluruhnya buruk. Nah, sahabat fillah, semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah untuk senantiasa meninggalkan keburukan, tawadu, dan tetap menerima kebenaran meskipun kebenaran itu datang dari seorang anak kecil dan orang bodoh sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.